Hai teman-teman, perkenalkan, aku Noviatri Utami, kelas 11 MIPA 5, SMA Negeri 7 Purworejo. Di sini aku akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan Republik Indonesia Serikat. Di sini aku mempunyai peta konsep untuk memudahkan kalian memahami pembentukan Republik Indonesia Serikat. Dari pengertian, Republik Indonesia Serikat adalah suatu negara federasi hasil kesepakatan tiga pihak. BJ Comfort Federal Overleg atau BFO, Republik Indonesia, dan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB yang berdiri tanggal 27 Desember 1949. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang latar belakang. Latar belakangi oleh agresi militer Belanda kedua yang terjadi pada 19 Desember 1948. Pada agresi militer tersebut, terjadi penyerangan Belanda terhadap Yogyakarta, yang pada saat itu merupakan ibu kota Indonesia. Karena ada persengketaan antara Indonesia dan Belanda, maka diadakan konferensi inter-Indonesia. Dengan hasil, yang pertama, negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS, berdasarkan demokrasi dan federalisme. Yang kedua, RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, RIS akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari RI maupun Belanda. Yang keempat, Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional dan Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Yang kelima, pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. Lalu diadakan Konferensi Meja Bundar atau KMB tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Hasil KMB tersebut adalah: yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian akan diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda serta memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, RIS harus membayar semua utang-utang Belanda yang dibuat sejak tahun 1942. Kita akan belajar tentang Konstitusi RIS. Tanggal 14 Desember 1949 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, wakil-wakil pemerintahan RI, pemerintah negara-negara bagian dan daerah melakukan pertemuan untuk membahas Konstitusi RIS. Konstitusi RIS terdiri atas mukadimah, isi dan piagam persetujuan. Isi Konstitusi RIS terdiri 6 bab dan 197 pasal. Selanjutnya adalah wilayah negara RIS berdasarkan piagam Konstitusi RIS. Wilayah negara RIS dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 7 negara bagian dan 9 daerah otonom atau yang berdiri sendiri. Kita akan belajar tentang Kabinet RIS. Kabinet RIS adalah Zaken Kabinet, artinya kabinet yang anggota-anggotanya dipilih dengan mengutamakan keahliannya dan bukan kabinet koalisi yang hanya bersandar pada kekuatan partai-partai politik yang ada. Republik Indonesia Serikat adalah Insinyur Soekarno dan Perdana Menterinya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang terakhir, kita akan belajar tentang pembubaran Republik Indonesia Serikat. Pembubaran Republik Indonesia Serikat lalu kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu anggota Kabinet RIS pada umumnya orang-orang Republikan pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya 2 orang yang tetap mendukung sistem federal atau serikat, yaitu Sultan Hamid II dan Anak Agung Gede Agung. Oleh karena itu, opini untuk membubarkan RIS dan pembentukan Negara Kesatuan sangat kuat. Yang kedua,
Ada anggapan di kalangan rakyat Indonesia bahwa pembentukan sistem federal atau RIS merupakan upaya Belanda untuk kembali memecah bangsa Indonesia. Ketiga, pembentukan RIS tidak didukung oleh ideologi yang kuat dan tanpa tujuan kenegaraan yang jelas. Yang keempat, pembentukan RIS tidak mendapatkan dukungan rakyat banyak. Yang kelima, RIS mendapati rongrongan dari sisa-sisa kekuatan Belanda seperti Kenil dan KL, serta golongan yang takut kehilangan hak-haknya setelah Belanda meninggalkan Indonesia. Oleh karena itu, di beberapa daerah dan negara bagian timbul gerakan menuntut pembubaran RIS dan pembentukan negara kesatuan. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan resmi Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Sementara 1950. Segitu dulu ya video dari aku. Kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.